Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Stefan De Vrij dan Marcelo Brozovic kembali berlatih di Suning Training Center pada hari Senin. Kedua pemain tersebut ambil bagian dalam Euro 2020 di awal musim panas mewakili Belanda dan Kroasia, dengan keduanya mencapai babak 16 besar bersama tim nasional mereka. Belanda bersama De Vrij dikalahkan 2-0 oleh Republik Ceko, sementara Kroasia dikalahkan Spanyol di perpanjangan waktu. De Vrij dan Brozovic disambut kembali oleh rekan satu tim dan pelatih baru mereka sebelum kembali ke sesi latihan pertama mereka bersama Inter. Sedangkan Romelu Lukaku diperkirakan akan bergabung kembali dengan anggota skuad Inter lainnya pada hari Minggu selama turnamen di Florida. Skuad Nerazzurri kembali ke Suning Training Center pada Minggu pagi setelah kemenangan adu penalti di Lugano Regent Cup. Agen Nikma itu mengatakan bahwa kliennya Martin Satriano ingin terus bersama Inter meski ada banyak tawaran dari klub lain. Satriano menjalani musim yang sukses bersama tim Inter Primavera musim lalu dan baru-baru ini ia menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan dalam pertandingan persahabatan pramusim pertama Inter melawan FC Lugano. Performanya itu telah membuat pelatih dan manajemen klub takjub. Bakat kuatnya tersebut telah memicu minat dari klub-klub di Italia dan juga dari banyak klub Eropa lainnya di bursa transfer musim panas ini. Namun agennya mengatakan bahwa satu-satunya prioritasnya saat ini adalah mempersiapkan diri untuk musim depan bersama tim utama Nerazzurri. Dan dia ingin memperjuangkan perannya di tim asuhan Simone Inzaghi. Inter akan segera membuat keputusan tentang masa depan striker muda Martin Satriano, dengan Nerazzurri mempertimbangkan untuk mempertahankannya di tim utama atau mengirimnya dengan status pinjaman. Kepindahan Nathan Nandez dari Cagliari ke Inter Milan pada musim panas ini dikabarkan semakin dekat. Menurut laporan dari AFC Internews, Nandez telah meminta pihak manajemen Cagliari segera melepasnya setelah ia menyetujui tawaran kontrak berdurasi 4 tahun senilai 3 juta euro per tahun dari Inter. Pertemuan pada Rabu besok diyakini akan menjadi salah satu hari yang menentukan untuk mendekatkan kedua tim ke dalam kesepakatan. Juga jangan abaikan kemungkinan Andrea Pinamonti menyeberang ke Sardinia, terutama andai Giovanni Simeone atau Alberto Cerri hengkang. Pina disebut sebagai pilihan pertama Direktur Cagliari, Capo Cuza, untuk menyempurnakan barisan lini depan timnya. Nandez telah lama menjadi target Nerazzurri dan minat klub semakin menguat dalam beberapa hari terakhir setelah mereka meyakini bahwa pemain tersebut bisa menggantikan peran Achraf Hakimi di sisi kanan mengingat fleksibilitasnya. Gelandang serbaguna itu sering memainkan peran bek sayap kanan di bawah pelatih Rossoblu Leonardo Semplici. Nandez sudah memutuskan untuk pindah ke Inter dan sekarang Inter tinggal menemukan kesepakatan dengan klubnya Cagliari. Nerazzurri jelas menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi membeli secara permanen di akhir musim. Andrei Lonutradu nampaknya tidak mau meninggalkan Inter Milan di musim panas ini setelah ia menolak pindah ke sejumlah klub. Alinterista melaporkan bahwa kiper berusia 24 tahun itu telah menolak tawaran dari beberapa klub Serie A seperti Empoli, Hellas Verona, dan Udinese, serta klub Spanyol Real Sociedad. Penjaga gawang asal Rumania itu lebih memilih bertahan di klub dan akan berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di musim depan. Nerazzurri awalnya ingin melepas Radu dan telah mencari pengganti yang mungkin sebagai kiper pilihan kedua sekaligus pewaris kiper utama klub Samir Handanovic. Namun manajemen Nerazzurri bisa berubah pikiran dan bersedia memberinya kesempatan setidaknya selama 1 musim lagi
setelah adanya penolakan Radu untuk pindah dan tekad kuatnya untuk bertahan di klub. Inter sebelumnya sudah merekrut Alex Cordas dari Crotone sebagai kiper pilihan ketiga. Inter sedang mempertimbangkan untuk membawa bek kanan Barcelona Sergio Dest, tetapi hanya akan melakukannya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Outlet berita Spanyol Sport melaporkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan diizinkan meninggalkan Camp Nou musim panas ini dan bahwa Nerazzurri termasuk di antara klub yang mengejarnya. Gazeta.it melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengikuti turnamen Florida Cup meskipun ada laporan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengubah rencana mereka karena kekhawatiran COVID-19. Nerazzurri telah dijadwalkan untuk menghadiri turnamen di Florida bersama Arsenal, Everton, dan Millonarios. Sport Mediaset juga melaporkan bahwa klub tidak dapat menarik diri dari turnamen namun sedang mempertimbangkan opsi mereka untuk mengirim sesedikit mungkin anggota skuad untuk menghindari potensi penyebaran virus. Skuad Nerazzurri dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada hari Kamis dengan pertandingan pembuka mereka di turnamen pramusim melawan Arsenal akan berlangsung pada hari Minggu. Mantan pelatih Lazio dan Fiorentina Delio Rossi memprediksi bahwa Jose Mourinho dan Simone Inzaghi bakal menjadi pelatih pertama yang dipecat di Liga Italia Serie A musim 2021-2022. Sebagian besar klub Serie A Italia mengalami perubahan kepelatihan pada musim depan. Beberapa di antaranya pun diprediksi tidak akan bertahan lama bersama klub barunya alias segera dipecat. Perubahan secara signifikan juga dilakukan oleh Inter Milan yang secara mengejutkan berpisah dengan Antonio Conte. Sementara AS Roma mengangkat Jose Mourinho sebagai pelatih baru untuk menggantikan Paulo Fonseca. Saat diwawancarai oleh TMW Radio, pelatih veteran itu ditanya tentang pelatih mana yang paling beresiko untuk didepak lebih awal. Mourinho tentu saja, karena saya tahu bagaimana rasanya bekerja di kota Roma, ujarnya seperti yang dilansir Football Italia. Saya juga merasa Inzaghi karena tidak akan mudah baginya menangani Inter. Dia memutuskan untuk melatih skuad yang berhasil merebut Scudetto. Dibandingkan dengan pendahulunya, Antonio Conte, dia setidaknya perlu memenangkan sesuatu.